Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini merupakan kelanjutan materi dari ekosistem yang telah kita pelajari di pertemuan yang terdahulu. Dahulu manusia sangat bergantung kepada alam. Oleh karena itu, manusia sangat menghargai dan melestarikan alam. Karena alam benar-benar menyediakan kebutuhan bagi manusia. Namun, saat ini karena manusia semakin banyak, maka kebutuhan manusia semakin banyak pula. Oleh karena itu, alam benar-benar dieksploitasi sehingga manusia menjadi tidak menghargai apa yang dibijaknya. Di sini ada ungkapan dari menghargai dengan bijak hingga tak peduli dengan yang dipijak. Karena seolah-olah manusia ini sudah tidak peduli dengan alam, tapi lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Apa yang akan kita pelajari dari ungkapan tadi? Kita akan mempelajari apa sih yang diperbuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia itu telah mengakibatkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini kita harus mengetahui apa sih penyebab perubahan lingkungan itu, apa jenis dari perubahan lingkungan itu, bagaimana dampaknya bagi lingkungan dan bagi manusia itu sendiri, dan bagaimana solusinya. Dengan mempelajari perubahan lingkungan ini diharapkan bahwa kita sebagai manusia bisa lebih sadar diri dan beretika bahwa kita ini bergantung kepada alam dan kita harus melestarikan lingkungan. Nah, penyebab terjadinya perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan itu sebenarnya ada banyak penyebabnya. Namun secara umum kita akan kelompokkan menjadi 4. Untuk yang keempat, yang pertama ini adalah kebutuhan. Karena manusia memang membutuhkan alam, manusia ini sebagai konsumen, manusia tidak bisa hidup tanpa produsen, manusia tidak bisa hidup dengan konsumen lain. Jadi kebutuhan manusia ini memang harus dipenuhi dan semua pangan, papan, sandang kita ini ada dari alam. Oleh karena itu kebutuhan yang meningkat, maka alam pun akan dieksploitasi lebih banyak. Kemudian ada teknologi, karena adanya teknologi yang semakin canggih untuk mengolah sumber daya alam, maka alam itu dapat rusak dengan sangat cepat dan jika tidak bijak maka alam ini akan rusak. Kemudian yang ketiga adalah jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk manusia ini semakin banyak, maka kebutuhannya semakin banyak. Karena kebutuhan semakin banyak, maka mau tidak mau manusia ini harus mengeksploitasi alam. Kemudian yang keempat, ada ungkapan antroposentris. Antroposentris itu apa? Ungkapan yang mengutamakan manusia, artinya manusia di atas segala-galanya. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Alam rusak tidak dihiraukan, karena kebutuhan manusialah yang utama. Lalu, dengan adanya paham-paham tersebut untuk mengeksploitasi alam, apa akibatnya? Akibatnya terjadi perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini biasa kita sebut dengan pencemaran. Perubahan lingkungan ini terjadi di sekitar kita dan terjadinya itu dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Hal yang kecil mungkin masih kita tolerir, tapi untuk yang besar itu dapat mengancam kita dan makhluk hidup lainnya. Perubahan lingkungan atau pencemaran ini sebenarnya pengertiannya apa? Pengertiannya adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan sehingga kualitasnya turun atau mengakibatkan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Jadi, kalau ada sesuatu zat yang kita masukkan ke dalam lingkungan dan mengakibatkan lingkungan ini tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, maka itu sudah disebut dengan pencemaran. Misalnya, ada sungai dan dimasukkanlah zat pencemar kimia misalnya ke dalam si sungai tersebut. Sungai tersebut menjadi kotor dan sungai tersebut tidak bisa menjadi sumber daya air untuk makhluk hidup lainnya, maka fungsinya sudah tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah terjadilah perubahan lingkungan atau pencemaran. Lalu jenis pencemaran itu ada apa
saja, pencemaran itu sebenarnya ada banyak dan yang harus kalian ketahui adalah yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, ada pencemaran tanah, ada pencemaran suara. Pencemaran air. Pencemaran air ini sepertinya sudah sangat terjadi di Indonesia. Pencemaran air ini sebenarnya air yang baik itu seperti apa? Air yang baik, yang benar-benar masih sehat itu adalah air yang memenuhi syarat fisika, kimia, dan biologi. Ini akan sangat berkaitan erat dengan kalian yang berlatar belakang analisis kimia. Karena mungkin ketika kalian nanti bekerja, kalian bisa menjadi QC atau quality control yang menganalisis air itu baik atau tidak. Misalnya kalian bekerja di perusahaan air atau di perusahaan minuman atau di perusahaan yang mengolah limbah misalnya. Nah, di sini kalian harus mengetahui bagaimana sih kualitas air itu yang sehat. Kualitas air yang sehat itu harus memenuhi 3 aspek dari fisika, kimia, dan biologi. Dari fisika itu seperti apa? Dari fisiknya. Dari fisiknya, apakah air itu keruh? Apakah air itu bening? Atau air itu bau? Atau air itu berasa? Itu dari fisika. Dari kimia, apakah mengandung bahan-bahan yang berbahaya? Dari biologi, apakah dia mengandung mikroorganisme yang berbahaya? Kalau mengandung mikroorganisme berbahaya, berarti dapat mengakibatkan penyakit bagi makhluk hidup. Seperti itu. Jika kualitas air itu tidak memenuhi syarat-syarat fisika, kimia, dan biologi, maka dapat dikatakan bahwa air itu sudah tercemar. Lalu, apa yang mengakibatkan si pencemaran air ini? Yang mengakibatkannya itu banyak. Dimulai dari limbah pertanian, ada pestisida, pupuk yang masuk ke dalam perairan, kemudian dari limbah rumah tangga, dari mulai deterjen, kemudian sabun mandi, dari sampah, limbah industri yang biasanya berisi kimia, racun ikan, pembuangan air, dan lain-lain. Lalu apa dampaknya? Dampak yang pertama adalah eutrofikasi. Eutrofikasi kita akan bahas selanjutnya. Kemudian ada hilangnya sumber air bersih. Kemudian ada rantai makanan yang terganggu dan gangguan kesehatan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, tapi dirasakan pula oleh makhluk hidup di dalam perairan. Jika kita lihat di sebuah sungai atau sebuah danau yang sudah jarang mikroorganismenya atau sudah jarang makhluk hidupnya, berarti pencemaran air di situ cukup tinggi dan rantai makanannya sudah terganggu. Lalu apa solusinya? Solusinya sebenarnya ada banyak. Dari pencegahan, misalnya kita tidak membuang limbah rumah tangga ke perairan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan pupuk yang berlebih, dari edukasi kepada masyarakat, dari regulasi atau pembuatan peraturan oleh pemerintah, kemudian ada pembuatan instalasi pengolahan air limbah. Jadi limbah yang kita buang itu diolah dulu agar perairan itu tidak terkena pencemar atau polutan. Nah, sebenarnya dalam dunia analis kimia, untuk mengetahui bahwa suatu perairan itu tercemar atau tidak, itu ada namanya baku mutu. Baku mutu itu apa? Baku mutu itu merupakan ukuran batas kadar suatu zat atau standar. Jadi ada standar tertentu yang harus dipenuhi sehingga air itu disebut tercemar atau tidak. Sebenarnya untuk baku mutu ini banyak standarnya. Dimulai dari ini yang saya ambil adalah contoh dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ada juga dari Standar Nasional Indonesia. Ada juga dari misalnya standar Eropa atau standar dari WHO. Jadi standarnya itu banyak, tergantung kita mau mengacu yang mana. Kemudian dari standar-standar ini sebenarnya ada banyak parameter yang harus dipenuhi. Contoh di sini adalah baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri tekstil. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ingin mengetahui baku mutu air minum, tentu berbeda dengan baku mutu air limbah. Tentu berbeda dengan baku mutu air laut misalnya. Dan baku mutu ini biasanya di sini
mengandung aspek-aspek fisika, kimia, dan biologi. Aspek fisika di sini ada pH, kemudian aspek biologinya ada BOD dan COD. BOD dan COD itu adalah oksigen-oksigen yang benar-benar dibutuhkan oleh makhluk hidup dan oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan-bahan yang ada di dalam suatu perairan sehingga kembali menjadi unsur hara. Seperti itu. Dan unsur kimianya banyak ya, seperti logam-logam berbahaya. Ada di sini misalnya ada krom, ada amonia, ada sulfida. Jadi semuanya diukur dan ada kadar yang paling tingginya. Jika suatu perairan memiliki kadar-kadar yang lebih tinggi atau sama dengan standar, berarti suatu perairan itu dapat dikatakan tercemar. Kemudian, ini yang tadi kita bahas, salah satu dampaknya adalah eutrofikasi. Mungkin kalian pernah melihat ada perairan yang benar-benar diselimuti oleh lapisan hijau dan biasanya berbau. Ini adalah ciri khas bahwa suatu perairan itu sudah mengalami eutrofikasi atau kalian sudah melihat sungai atau danau yang berwarna hijau, hijaunya pekat, itu juga adalah tanda bahwa suatu perairan itu mengalami eutrofikasi. Eutrofikasi itu apa? Sebenarnya eutrofikasi itu pendangkalan. Pendangkalannya karena apa? Tapi bukan pendangkalan karena misalnya diberikan sampah yang banyak jadi dangkal. Bukan. Eutrofikasi itu peristiwa pendangkalan karena adanya penimbunan pencemaran organik. Organik, jadi yang di sini adalah seperti misalnya air buangan dari WC, atau dari sisa-sisa pupuk, atau bangkai hewan, ketika masuk ke perairan dan dia kan bersifat organik, itu akan menjadi nutrisi atau di sini ada nutrien ya. Itu akan menjadi nutrisi yang sangat sangat disukai oleh alga. Jadi di perairan ini ada alga. Alga itu sebenarnya ada dua macam. Ada alga yang makroskopis dan ada yang mikroskopis. Kalau makroskopis mungkin kalian sudah melihat misalnya rumput laut. Kalau kalian main ke laut itu ada rumput laut, itu makroskopis. Tapi kalau di perairan tawar seperti sungai atau danau, biasanya alganya itu berbentuk mikroskopis. Dan kalau misalnya sudah sangat banyak, warnanya hijau seperti ini. Jadi nutrisi-nutrisi dari pencemaran organik ini akan mengakibatkan si alga-alga atau fitoplankton yang ada di sini tumbuh dengan subur. Oleh karena itu, efeknya adalah si perairan ini biasanya warnanya hijau. Hijau banyak. Ini namanya sudah algae blooming. Blooming itu berarti ledakan populasi algae. Ketika ada ledakan populasi algae ini, perairan ini akan tertutup oleh si algae. Akhirnya, lama-kelamaan di sini oksigennya akan menurun. Kemudian nutrisi-nutrisi yang di sini pun tidak bisa terurai dengan baik dan akhirnya si fitoplankton yang ada di sini yang sudah tumbuh dengan baik pun bisa mati karena ketersediaan oksigennya sudah berkurang. Akhirnya si alga-alga ini bisa mati dan akhirnya menumpuk di dasar dan terus-menerus mengakibatkan pendangkalan. Yang mati itu bukan hanya si alga atau si fitoplankton, yang mati itu bisa si ikan-ikan di dalamnya juga bisa mati karena di dalam perairan itu tidak ada oksigen. Maka eutrofikasi ini bisa mengakibatkan pendangkalan. Saat ini sudah banyak ya sungai-sungai yang dulunya mungkin sangat dalam, tapi sekarang sudah sangat dangkal, dan dangkalnya ini bukan hanya karena adanya sampah atau karena adanya pencemar kayak plastik misalnya yang dimasukkan ke dalam perairan, tapi juga karena eutrofikasi ini. Kemudian yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini merupakan salah satu perubahan lingkungan yang sangat berdampak di perkotaan. Pencemaran udara di perkotaan ini banyak penyebabnya.
Dan sebenarnya kita harus tahu sebenarnya kualitas udara yang sehat itu apa. Kualitas udara yang sehat itu adalah kualitas udara yang tidak mengandung partikel berbahaya lebih dari ambang batas. Seperti biasa ada ambang batasnya atau ada baku mutunya. Jadi kalau misalnya udara yang kita hirup tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, berarti itu tidak ada pencemaran udara. Tapi kalau udara yang kita hirup mengandung partikel-partikel seperti gas CO2, gas CO, gas NO, SO, CFC, timbal, dan segala macamnya itu berarti sudah terjadi pencemaran udara. Pencemaran udara ini, si gas-gas ini didapat dari mana? Didapatnya dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Dan apakah dampaknya? Dampaknya banyak sekali. Salah satunya adalah gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan, gangguan pernafasan, karena di perkotaan sangat banyak kendaraan bermotor, sangat banyak aktivitas industri, dan sadar tidak sadar itu mengakibatkan kita misalnya batuk-batuk atau dan sebagainya ya. Kemudian efek lebih lanjutnya apa? Efek lebih lanjutnya bisa mengakibatkan global warming. Kalian tahu kan global warming? Kemudian mengakibatkan lubang ozon semakin membesar, kemudian mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Lalu apa solusinya? Sebenarnya gas-gas ini bisa ditangkap oleh tumbuhan. Kalau misalnya tumbuhannya banyak dengan melakukan penghijauan, maka si gas-gas tersebut tidak akan mencemari udara. Namun karena di perkotaan ini sangat sulit, maka harus banyak solusi selain penghijauan. Penghijauan itu bisa dilakukan di ruang-ruang terbuka, kemudian kita bisa mencegahnya dengan tidak menggunakan barang-barang yang mengandung CFC, misalnya mengurangi penggunaan kendaraan. Kalau misalnya jaraknya dekat, cukup dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Dan yang paling penting adalah regulasi. Regulasi atau peraturan dan sanksi yang tegas terhadap regulasi-regulasi kendaraan bermotor atau pembuangan asap industri. Nah, ini adalah contoh baku mutu udara. Jadi, baku mutu udara itu di dalamnya ada berbagai macam zat-zat kimia yang harus dipenuhi oleh udara tersebut. Mungkin kalian suka melihat di taman-taman kota ada seperti indikator apakah udara itu sudah sehat atau tidak. Itu biasanya dilihat dari zat-zat kimia yang bukan terkandung, tersuspensi di dalamnya. Nah, zat-zatnya ini bisa dari SO, CO, NO, dari hidrokarbon, dan ada di sini namanya PM. PM itu adalah partikel yang ada di dalam udara. Kalau misalnya partikel-partikel ini seperti misalnya debu, asap, kurang dari 2,5 mikrometer atau kurang dari 10 mikrometer itu bisa menembus masker, itu sangat berbahaya karena bisa tersimpan di paru-paru dan akibatnya mengakibatkan gangguan pernafasan. Dan untuk mengukur semua parameter ini bisa dilakukan oleh analis kimia. Kembali lagi, untuk lingkungan ini, analis kimia sangat berperan. Selain dari analisis air, analisis udara pun berperan. Misalnya di sini untuk partikel ada metode analisis gravimetrik. Ada gravimetrik kalian juga belajar kan. Kemudian ada spektrofotometer, nanti kalian belajar di kelas 12 seperti itu. Nah, peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh pencemaran udara ini tidak main-main. Ada mulai dari global warming, ada lubang ozon, dan ada hujan asam. Gas-gas yang tidak tertangkap oleh tumbuhan dan yang keluar sangat banyak ke atmosfer itu bisa mengakibatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu mengakibatkan sinar matahari tidak bisa menembus kembali keluar, tapi tertangkap di dalam atmosfer kita. Akhirnya suhu bumi ini memanas. Suhu bumi yang memanas akan mengakibatkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang akan terjadi itu bisa
sangat berakibat fatal, dari mulai meningkatnya permukaan air laut, dari mulai suhu yang semakin panas, dan lain-lain. Kemudian lubang ozon. Lubang ozon ini diciptakan oleh gas namanya CFC. CFC ini biasanya diakibatkan oleh kalian kalau misalnya menggunakan elektronik, AC, terus aerosol, misalnya parfum yang spray, itu ada juga yang mengandung CFC, tapi sekarang sudah banyak yang concern no CFC. Kalau kalian masih menggunakan produk yang menggunakan CFC, ini akan berakibat membesarnya lubang ozon. Kenapa? Karena ozon yang ada di atmosfer itu bisa berikatan dengan CFC yang mengakibatkan si ozon ini ikatannya tidak kuat dan menjadi lubang. Lubang ini akan mengakibatkan sinar matahari yang berisi UV yang sangat buruk bagi kulit itu akan masuk ke dalam dan sehingga mengakibatkan kanker. Kemudian, yang ketiga adalah hujan asam. Mungkin kalian juga sudah belajar tentang siklus sulfur. Jadi kalau misalnya ada sulfur dan nitrogen yang ke udara dan terhimpun di dalam awan, kemudian akan turun menjadi hujan. Hujan yang mengandung sulfur ini dan nitrogen ini akan mengakibatkan pH-nya menurun. pH-pH yang menurun ini akan mengakibatkan besi berkarat, daun-daun tumbuhan jadi bolong, dan banyak sekali akibatnya. Tadi ada pencemaran air, ada pencemaran udara, sekarang ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Apa artinya langsung dan tidak langsung? Langsung itu artinya limbah-limbah atau penyebab-penyebabnya atau polutannya ini masuk ke tanah langsung. Misalnya kita punya botol atau punya sisa makanan dibuang langsung ke tanah, itu artinya kalian mengakibatkan pencemaran tanah secara langsung. Tapi kalau misalnya kalian misalnya membuang pupuk cair ke perairan, membuang pupuk cair ke perairan atau membuang air sabun ke perairan. Kemudian dari perairan itu akan terserap ke tanah sehingga mengakibatkan tanahnya juga tercemar. Itu artinya pencemaran tanah yang tidak langsung. Jadi kalau langsung itu kita langsung membuangnya ke tanah, tapi kalau tidak langsung itu ada perantaranya. Bisa dari air ataupun bisa dari udara. Kalau dari udara seperti apa? Udara itu seperti tadi gas-gas yang keluar ke atmosfer kemudian menjadi awan, kemudian dari awan itu turun sebagai hujan, maka itu menjadi pencemaran yang tidak langsung bagi tanah. Penyebabnya apa? Penyebab yang paling utama adalah limbah rumah tangga biasanya. Limbah rumah tangga ini bisa dari sampah-sampah, bisa dari air buangan deterjen, sabun, dan lain-lain. Kemudian ada limbah pertanian. Limbah pertanian juga seperti pupuk dan pestisida yang berlebih. Apalagi pestisida ya. Pestisida itu biasanya racun. Racun-racun yang masuk ke tanah ini akan terus-menerus ada di dalam tanah dan mengakibatkan organisme tanah ini bisa mati. Oleh karena itu, produktivitas pertanian akan menurun. Dampaknya kualitas tanahnya berkurang, produktivitas pertaniannya menurun. Jadi sebenarnya semakin ke sini, tanah itu kalau kita lihat semakin kurang kesuburannya. Tidak seperti dulu yang benar-benar tanah yang gembur, tapi sekarang itu banyak yang tanahnya berpasir karena humusnya kurang. Solusinya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak menggunakan pupuk dan pestisida berlebihan. Dan adanya regulasi pembuangan sampah atau pembuangan pupuk atau pembuangan zat kimia. Nah, ini adalah contoh baku mutu tanah. Jadi, tanah pun ada baku mutunya. Baku mutu tanah ini di banyak yang diperhitungkan, parameter-parameternya banyak. Dimulai dari kedalaman lapisan tanahnya, berapa banyak pasirnya, berapa banyak humusnya. Kemudian ada juga
tegangan listrik, pH, jumlah mikrobanya, ini secara biologinya. Jumlah mikroba ini nanti kalian pelajari di kelas 11 bagaimana cara menghitungnya. Kemudian pH nanti kalian akan mencoba di kelas 11 juga. Tegangan listrik ini semuanya akan dipelajari, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pencemaran air, tanah, udara itu nanti analis kimia itu sangat berperan. Pencemaran suara. Suara itu bisa mencemari. Pencemaran suara itu dapat dikatakan pencemaran ketika intensitas suaranya lebih dari 85 desibel. Jadi satuannya desibel. Kalau misalnya kalian berteriak sekencang mungkin, tapi kurang dari 85 desibel, itu masih dikatakan kurang, dikatakan belum tercemar. Tapi kalau misalnya lebih dari 85 desibel, itu kalian bisa mengakibatkan gangguan pendengaran pada orang. Penyebabnya apa? Suara kendaraan, ledakan, aktivitas industri. Biasanya kalau kita yang hidup di perkotaan atau yang rumahnya di pinggir jalan, ini sangat rentan ya terhadap pencemaran suara. Kemudian solusinya apa? Kalau di industri, industri itu biasanya mengoperasikan mesin-mesin yang benar-benar banyak bisingnya. Itu biasanya orang-orang yang menjadi operator atau yang menjadi produksi di sana menggunakan earplug. Earplug ini kayak headset seperti itu. Nah, itu akan mengurangi apa namanya, intensitas suara yang masuk ke dalam telinga. Kemudian menghindari kemacetan. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin, terkena polusi-polusi suara yang ada di jalanan, ya gunakanlah sepeda misalnya atau berkendaralah ketika jam-jamnya masih jam-jam bukan sibuk. Untuk pencemaran suara ini kalian juga bisa mengukurnya nanti di kelas 13 ketika kalian belajar di PKT 3 di APL. Nah, tadi kita belajar tentang pencemaran-pencemaran yang terjadi. Ada 4 pencemaran utama, yaitu air, tanah, udara, dan suara. Dari keempat tadi, ada limbah-limbah yang mengakibatkan pencemaran tersebut. Sebenarnya limbah ini secara umum dikelompokkan menjadi berbagai macam. Ada limbah cair, limbah padat, limbah gas, limbah suara. Limbah cair seperti misalnya deterjen, sabun, bahan kimia, air hujan, itu limbah cair. Limbah padat ada sampah organik, sampah anorganik, ada abu, bangkai, sampah industri, dan lain-lain. Ada limbah gas, gas-gas tadi seperti CO2, CO, CFC, N2, misalnya SOX, dan lain-lain. SOX atau NOx ini maksudnya X itu apa? Maksudnya adalah X-nya ini bisa diganti dengan SO2 atau SO3, seperti itu. Kemudian limbah suara misalnya dari mesin kendaraan atau peralatan elektronik. Sebenarnya kenapa dia bisa dinamakan limbah? Karena limbah ini merupakan suatu bahan atau barang sisa dari suatu kegiatan yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Kalau misalnya kalian memiliki sisa makanan, misalnya sisa pembungkus makanan, itu tergantung dari kita memandangnya. Apakah kita, jika kita memandangnya itu sebagai sampah, berarti dia sudah termasuk limbah. Tapi kalau kita memandangnya ini bisa dipakai untuk misalnya media tanam, berarti itu bukan menjadi limbah, seperti itu. Lalu apa solusi pencemaran lingkungan yang bisa kita lakukan? Solusi pencemaran lingkungan itu tidak hanya yang tercantum di sini. Kalian bisa mengembangkan gagasan dan ide-ide kalian yang brilian untuk memecahkan permasalahan lingkungan dari mulai pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Tapi pada intinya, solusi pencemaran itu ada 3 aspek, dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Ketika ketiganya saling continue untuk memperoleh tujuan memecahkan pencemaran lingkungan ini, maka goals itu dapat tercapai. Dari diri sendiri misalnya kalian bisa memupuk gaya hidup yang ramah lingkungan. Kemudian kalian taat kepada peraturan pemerintah, bergabung kepada komunitas ramah lingkungan misalnya. Terus kalian memiliki media sosial yang benar-benar menggerakkan masyarakat untuk eh,
merubah lingkungan, seperti itu. Kemudian dari masyarakat. Masyarakat bisa bergotong royong untuk memilah sampah, membersihkan lingkungan sekitar, membuat bank sampah, memberikan edukasi kepada masyarakatnya, kemudian juga menaati aturan. Menaati aturan ini yang paling susah untuk masyarakat Indonesia. Kemudian dari segi pemerintah, pemerintah biasanya memberikan regulasi. Regulasi itu artinya peraturan-peraturan. Selain regulasi, pemerintah juga biasanya memberikan teknologi. Teknologi-teknologi apa yang bisa memecahkan pencemaran? Misalnya ada teknologi insinerator untuk membakar sampah dengan tanpa mencemari udara. Kemudian ada teknologi bioremediasi dengan menggunakan mikroorganisme, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah edukasi. Jadi secara regulasi, secara teknologi, dan ada secara edukasi. Edukasi itu bisa dari pembelajaran, bisa sosialisasi, penyuluhan, seperti itu. Dan yang keempat memberikan sanksi. Sanksi ini yang harus tegas. Dari ketiga solusi ini banyak sekali solusi-solusi dan gagasan-gagasan yang bisa dipikirkan. Misalnya dengan era sekarang kita bisa menggunakan gadget, menyebarkan, gaya ramah lingkungan di media sosial, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa menjadi bank sampah atau lain-lain, seperti itu. Nah, dari, pembelajaran perubahan lingkungan ini saya harapkan kalian bisa membantu, bisa menjadi seorang agent of change yang bisa menyelamatkan, lingkungan dimulai dari diri sendiri. Kalau kalian sudah mulai dari diri sendiri, maka, yang lain pun bisa tertular dengan kalian sehingga lingkungan kita bisa menjadi lebih baik. Untuk materi perubahan lingkungan ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.